Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya kelas 7I? Baik, bertemu lagi sama Ibu ya di pelajaran berpikir komputasional hari ini ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Altaf, Azkia, oke, Danisha. Ya, ada yang nggak masuk? Oh, Mildi. Oke. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru nih ya. Ada yang pernah mendengar berpikir komputasional sebelumnya? Belum? Belum. Kamu pernah nggak mau bikin nasi goreng di rumah? Pernah bikin nasi goreng nggak? Pernah. Kalau mau bikin nasi goreng, sebelum kita mulai masak, pasti harus ngapain dulu nih sebelum mulai masaknya? Siapkan bahan-bahan dulu. Apa bahan-bahan nasi goreng coba? Benar, 1 nasi, telur, bawang putih, bawang merah, bakso apa? Kecap, cabe, bonteng. Ada nih bahan yang penting belum disebutin. Ada yang tahu nggak apa? Kecap udah. Garam boleh. Bukan. Ada yang belum disebut nih? Cabai. Belum ada yang nyebut. Belum ada yang nyebut minyak. Ya nggak? Hei. Kalau bikin nasi goreng, kan nasinya udah ada ya? Nggak ada minyaknya, bisa disebut nasi goreng nggak? Nggak bisa. Nasi goreng tapi nggak pakai kecap, masih bisa disebut nasi goreng nggak? Masih. Berarti bahan utamanya mah cuman nasi, minyak, apa lagi? Udah. Yang wajib adanya mah nasi sama minyaknya ya. Ada garam, ada kecap, ada katel. Katel wajib ada ya, nggak mungkin dipanci. Itu adalah persiapan untuk membuat nasi goreng ya. Terus nanti kalau udah bahannya terkumpul semuanya, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama-tama? Panaskan minyak. Tadi tuh berpikir komputasional sebenarnya kita tuh udah bisa di otak tuh ya. Mau bikin nasi goreng di otak kan langsung kepikir ya. Oh, ada nasi goreng, ada nasinya, ada sayurnya tadi ya, ada kecap. Itu sebenarnya kita udah bisa mikir nih. Tinggal nanti praktek masaknya kan ya. Jadi sebenarnya berpikir komputasional tuh hal yang sudah biasa kita lakukan nih ya. Cuman sekarang di pelajaran Ibu kita akan menjabarkan nih berpikir komputasional tuh apa aja gitu ya. Udah siap? Sekarang kita akan menyimak video ya. Tolong disimak bersama-sama semuanya. Thinking atau berpikir komputasional, adakah yang bernama Joey dan melihat Kata video ada berapa katanya langkah-langkah untuk berpikir komputasional? Ada 4. Apa aja nak? Dekomposisi, apalagi? Pengenalan pola ya, tadi teh pola. Terus apa? Abstraksi, yang terakhir algoritma. Ada yang masih ingat dekomposisi ngapain ya? Mengubah masalah yang rumit ya, yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang kedua, apa? Pengenalan pola. Tuh, melihat pola atau pengulangan langkah gitu ya untuk memecahkan masalah. Setelah pengenalan pola, abstraksi. Apa abstraksi? Oh, betul. Hanya mengambil hal-hal yang penting. Yang tidak penting tidak usah diambil. Kayak tadi mau masak nasi goreng nih. Mau cepet, udah lapar banget ya, tinggal nasi sama minyak dioseng gitu ya. Pakai garam udah jadi itu nasi goreng ya. Tapi kalau kamu mau jadi lomba nih di antar master chef gitu ya, kalau kayak gitu doang pasti kalah ya. Harus ada tambahan-tambahan lain gitu ya. Yang terakhir apa? Algoritma. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, semuanya udah konsentrasi ya, habis istirahat, semangat. Nah, di sini ada 3 pernyataan. Kalian bisa baca di papan tulis ya. Ada 3 pernyataan. Menurut kamu mana yang benar, mana yang salah? Coba. Pernyataan nomor 1 menurut kamu benar atau salah sih? Benar, kita cek. Apakah nomor 1 benar?
Benar ya, nomor 1 betul. Jadi berpikir komputasional adalah sekumpulan keterampilan untuk memecahkan masalah ya gitu. Pernyataan nomor 2 menurut Kansa. Mana Kansa? Menurut kamu kira-kira benar atau salah nih pernyataan nomor 2? Salah. Kita cek. Benar, salah. Nomor 2 ya. Berpikir komputasional adalah sesuatu yang dilakukan oleh komputer. Enggak ya. Jadi berpikir komputasional itu bukan oleh komputer aja, bisa oleh manusia juga. Jadi nggak cuma di bidang komputer tapi bidang lainnya ya. Anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada 4 bagian. Apa aja? Abstraksi, dekomposisi, algoritma, sama pengenalan pola. Oke. Dekomposisi itu membuat masalah yang besar jadi bagian-bagian yang kecil supaya mudah dipecahkan gitu ya. Kalau ada soal cerita kan kayak susah ya. Biasanya gurunya ngapain tuh kalau ada soal cerita? Bikin diketahui, ditanyakan, jawab. Biar apa sih? Kan kalau dianya bentuknya kalimat ya, susah nggak ngertinya? Susah. Tapi kalau udah diketahui, oh kita tulis apa yang diketahuinya. Oh waktu nih misalnya tuh ya, jarak gitu ya. Nah itu tuh yang tadinya masalahnya rumit jadi lebih sederhana, lebih kecil-kecil. Ya kalau udah ada diketahui, ditanyakan, jawab, itu jauh lebih sederhana. Abstraksi itu berarti kita tuh mengambil yang penting dan membuang yang tidak penting gitu ya. Gambar peta, kamu bayangin ya kalau gambar peta, tapi semua hal kita gambar. Ya, semuanya ada, mobilnya kita gambar, rumahnya kita gambar, pohonnya kita gambar. Kira-kira pusing nggak pas baca peta? Pusing. Nah, di sini ada peta, tapi petanya tuh peta hewan. Kan peta tuh macam-macam ya. Ada peta dunia, ada peta hewan, ada peta misalnya tuh kepadatan penduduk, ya kan beda-beda ya. Nah, di sini ada peta hewan. Yang digambar apakah semua hewan? Enggak, cuma gambar. Oh, di sini ada gambar burung. Berarti daerah sebelah barat itu mayoritas yang hidupnya burung. Ada nggak sih di sini gajah yang hidup? Ada, tapi sedikit. Jadi nggak usah kita gambarin. Gajah banyaknya hidupnya di mana nih? Mas lihat ini dong, ya. Gajah tuh banyaknya di tengah nih hidupnya, ya. Apakah di tengah ini yang hidup cuma gajah doang? Enggak, pasti ada yang lain ya, tapi kita abaikan ya. Kita cuman gambar yang mayoritasnya aja. Itu adalah abstraksi gitu ya. Soal matematika ya, misalnya tuh Jalu pergi ke SMP 40 dengan jarak 5 km. Jika Jalu pergi jam 7, kapan Jalu datang? Kan panjang ya. Tapi kalau itu bakalan lebih singkat, ya udah kata-katanya kita abaikan aja. Kita tinggal nyatet jam datang, jam pergi, sama jarak gitu ya. Nanti bisa tahu. Sekarang ada challenge, ada ini tuh ada unicorn ya. Unicorn itu tujuannya adalah mencari diamond ya. Apa diamond? Ini ya. Nah, Ibu punya 4 arah. Ini kanan. Ini kiri. Ini bawah. Ini atas. Coba ada yang mau? Oke, sok gimana? Ya, sok. Oke. Oke. Oh, ini cara panjang. Oke, sip, sip. Oke. Kalau Risti ngenyok keliling dulu biar semua kena. Ada yang bisa lebih efektif nggak? Cari yang paling efisien. Ya, kanan, kiri, atas, bawah. Oke. Ke kiri 2. Coba. Coba gimana? Sini, habis dari sini langsung bawah. Boleh dari sini.
Coba aja. Dua-dua ya. Satu aja. Ya. Oke. Sip. Tuh, kalau namanya siapa, Nak? Hah? Nabil ya. Menurut Nabil ya, si kesini tet gitu. Boleh. Mana yang lebih panjang? Yang mana yang lebih capek nih si unicornnya? Jalurnya Nabil ya atau jalurnya Risti? Jalurnya Risti. Jadi Risti itu perlu mengurangi jalur yang panjang ya. Caranya ke sini. Ada yang mau jalur lain? Jadi kalau berpikir komputasional itu nggak cuma satu jalan keluar, kamu bisa berbagai jalan ya. Selama awal dan akhirnya itu kita sama, berarti kita menempuh jalur yang tepat gitu ya. Ini pengalaman pola tuh kayak kalau di matematika ya, kalau habis 1, 2, habis 2, 3, habis 3, 4. Kalau hitungannya gini nih, 3, 6, 9, selanjutnya apa? 12, habis 12, 15 gitu kan ya. Itu ada polanya nih. Kalau kita mau bikin kue tapi kue ala berang-berang gitu ya. Nah, di sini ada bahan-bahan. Nah, gimana cara membuat kue itu biar semua bahan ini masuk sesuai urutan? Clue-nya itu adalah kalau kita misalnya masukin pinus, nih biji pinus, apa yang kita masukin selanjutnya? Petunjuknya tuh ada di kertas. Jadi habis pinus apa? Bunga kuning kita masukin. Abis bunga kuning dimasukin, siapa yang kita masukin? Strawberry. Tapi strawberry ada kertasnya nggak? Nggak, berarti stop di sini. Ya, coba sama kalian susun biar semua bahan ini bisa masuk ke dalam bahan kue kering. Manakah urutannya? Apa strawberry dulu, bunga merah dulu, apel dulu, atau biji pinus dulu? Boleh, namanya siapa? Oke, Alpariji. Menurut Alpariji apa? Bunga merah dulu. Masukin bunga merah. Habis bunga merah, apalagi? Oh, apel. Habis apel masuk biji pinus. Habis biji pinus, bunga kuning. Habis bunga kuning, habis bunga kuning strawberry. Ada yang tersisa nggak? Wah, betul. Kamu memecahkan resep kue kering. Tepuk tangan. Di berpikir komputasional apa sih algoritma? Ini adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Ada satu gelas yang isinya tuh cuma air aja, tidak mengubah apa-apa. Tugas kamu adalah nyari dari ke-6 gelas ini, gelas mana sih yang termasuk yang di dalamnya tuh air, bukan ramuan rahasia. Yang D ini memang air putih. Nah, sekarang Ibu ada challenge supaya melatih berpikir komputasional. Ini ada lembar kerja ya, ada lembar kerja siswa. Di sini ada jadi ada 2 lembar nih. Ada lembar yang pertama. Di sini ada tulis lembar kerja 1. Ini ada 7 buah nomor ya. Nah, nanti kita akan coba latihan ini. Latihannya itu akan per kelompok. Nah, jawabnya tilu 2. Karena kan ini kedua langsung ke 4 langsung ke 2 jadi 8 kali 2 16 kali 2 32. Terus 32 kali 2. Nah, emang begitu jawabannya guys. Sok lanjut. Udah beres ini lembar kerja pertama? Udah. Kita akan coba samakan ya. Kita mulai dari nomor 1. Coba kelompok yang di ujung nih. Nomor 1 jawabannya apa? 32 sama nggak? Sama. Kenapa ya jawabannya 32? Dikali 2, benar. Nomor selanjutnya itu adalah nomor sebelumnya dikali 2. Jawabannya 32, betul. Tepuk tangan. Selanjutnya nomor 2. Coba kelompok ini. Urutannya mana nih?
Nomor yang ini. Jadi nomor satunya yang mana? Peras ya. Satunya peras bukan? Satunya peras. Habis diperas apa lagi? Hah? Tambahkan gula ya. Diperas, tambahkan gula, baru aduk ya. Baru apa? Sajikan. Ada yang beda? Cari buku di perpustakaan caranya gimana? Satu, ngambil buku yang dipilih, terus minta tanda tangan. Yang pertamanya apa dulu? Mencari buku. Yang kedua, mengambil buku, baru tanda tangan. Oke, good, bagus, tepuk tangan. Ada yang beda caranya? Kelompok ini sama? Gimana? Tahapannya gimana, Alta? Oh, kalau ini mah izin terlebih dahulu masuk, mencari, terus minta tanda tangan. Oke. Kalau ini mah berarti udah tahu banget bukunya ada di mana dan langsung ngambil. Kalau kelompoknya Al masih nyari buku dulu ya, bedanya itu. Boleh dua-duanya juga sama ya. Yang nomor 5, nah ini yang lebih susah. Kira-kira siapa yang duduk di tengah? Ada yang udah tahu? Siapa yang duduk di tengah? Karol. Oke, udah bisa semuanya ya. Sip. Nomor selanjutnya, nomor 6. Nomor 6. Kalau jadi robot, siapa nih yang mau nih? Oke, kelompok ini. Berarti jawaban robotnya apa? Bener. Robotnya pasti jawab, maaf hari ini hanya ada pizza. Bener. Karena kenapa Bu maaf hari ini nggak ada burger? Kenapa nggak jawab gitu? Betul. Karena si robotnya cuma bisa 2 kata. Kalau ada pizza, bilangnya iya. Kalau nggak pesen pizza, bilangnya maaf hari ini kita cuma ada pizza gitu ya. Jadi nggak ada nih kata-kata burger. Robotnya nggak bisa ngomong burger, makanya dia aja bakal ngomong maaf hari ini hanya ada pizza gitu ya. Oke. Ya, kita lihat, kita bandingkan nanti ya. Sambil menunggu ini nulis, hey, kamu boleh tulis di buku catatan kamu. Satu, yang saya pelajari hari ini apa? Yang kedua, yang belum saya pahami apa? Ya, ini cuma ada 2 pilihan, yang kiri atau yang kanan. Mau pilih yang mana? Yang kanan, alasannya? Lebih apa? Lebih mudah dipahami kan? Sana, yang mana yang kamu pilih, kiri atau kanan? Yang kiri, alasannya? Yang kiri lebih simpel, oke, karena 5 tahap ya. Ibu lebih setuju yang kanan juga. Kenapa? Kak, ini mah namanya berpikir komputasional tuh nggak ada yang bener banget ya. Jadi bisa kemanapun tahapnya. Yang ibu, kalau yang kiri itu menurut ibu kekurangannya adalah ikat simpul tali sepatu. Nah, kalau kamu masih SD, misalnya baru belajar simpul tali sepatu teh kayak gimana gitu ya. Bisa jadi dia nggak tahu. Terus juga simpul berbentuk pita, bisa jadi nggak tahu. Kalau ini benar-benar teknis banget, bentuk X kan anak-anak SD udah tahu X kayak gimana ya gitu. Terus masukkan ke dalam celah, oh ada lubangnya gitu, kebayang. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu dia yang kita pelajari hari ini ya. Jadi tanpa terasa sebenarnya kita udah belajar itu yang namanya berpikir komputasional. Tadi pas kita ngerjain soal itu ya, kita belajar ada dekomposisinya, ada abstraksi, ada algoritma, ada pengenalan pola juga ada. Hey, pas kamu ngisi tadi yang nomor 1, 2, 4, 8, kira-kira itu apa? Ya, itu tuh abstraksi, dekomposisi, pengenalan pola atau algoritma tuh? Pengenalan pola, benar, itu adalah pengenalan pola. Pas nentuin tali sepatu ini, itu apa tuh?
Dekomposisi abstraksi pengenal pola algoritma. Ini teh namanya algoritma. Kan udah kita nentuin tahapan ya kan sendiri ya. Ini namanya algoritma kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak, tadi refleksi udah ditulis. Di sini Ibu ada games ya. Ini nanti si kodoknya akan loncat. Nah, apa yang dimaksud algoritma? Yang mana nih? Yang A, B, atau C? Yang A. A, C, B. Oke ya. Itu dia. Oke, terima kasih banyak anak-anak atas partisipasinya hari ini ya. Ada pertanyaan tidak? Aduh, ini sangat menantang ya. Oke, sebelum kita berakhir, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa minggu depan.